Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui siaran ini saya sebagai Gembala Jemaat ingin menyapa Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang tidak dapat hadir dalam ibadah raya pada hari ini. Kami menyadari itu karena situasi dan kondisi saat ini berkenaan dengan virus corona. Kami yakin badai virus corona pasti berlalu dan kita berkumpul kembali dalam rumah Tuhan, rumah kita bersama, Gereja Isa Masih Pegangsaan. Oleh sebab itu kita harus tetap bersyukur pada saat ini. Firman Tuhan terambil dari 1 Samuel 17 ayat 26b. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Tuhan yang hidup? Suatu saat hendak berperang orang Israel dengan orang Filistin. Pemimpin orang Filistin bernama Goliat. Arti daripada namanya yaitu pembuangan atau juru tenung. Goliat orang yang memiliki postur tubuh yang tinggi besar, bagaikan raksasa. Firman Tuhan mengatakan tingginya 6 hasta sejengkal. 1 hasta kira-kira 45 cm atau sama dengan 2 jengkal. Goliat memiliki perlengkapan senjata yang lengkap. Goliat menantang, mengejek, mengintimidasi orang-orang Israel, sehingga bangsa Israel yang pada waktu itu dipimpin oleh Raja Saul menjadi sangat ketakutan dan tawar hati. Tidak ada satupun orang Israel yang berani maju melawan Goliat. Ada seorang anak muda yang bernama Daud, yang waktu itu masih sangat muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Ketika melihat kejadian itu dan mendengar Goliat menantang bangsanya, segera dia berkata kepada Saul, firman Tuhan mengatakan, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Fakta ini memang menunjukkan bahwa di atas kertas dan ditinjau dari sudut manapun, kekuatan Goliat jauh di atas kekuatan prajurit yang ada di pihak orang-orang Israel. Dan dapat dipastikan siapapun yang akan melawan Goliat pasti akan dihabisi, pasti akan dibunuh. Itulah sebabnya bangsa Israel menjadi tawar hati karena merasa mustahil untuk bisa mengalahkan raksasa orang Filistin yang bernama Goliat ini. Jadi ketika Daud berkata bahwa ia akan pergi melawan Goliat, mungkin banyak orang mentertawakan dan merendahkan Daud. Sesuatu misi yang mustahil, misi yang mustahil yang akan dijalankan oleh Daud. Meskipun demikian, Daud tidak dikalahkan oleh situasi yang ada. Dia tidak gentar sekalipun berhadapan dengan Goliat yang tinggi besar. Bahkan ia menguatkan bangsa Israel untuk tidak tawar hati. Ketika bangsa kita menghadapi masalah yang teramat berat dengan virus corona pada saat ini,
kita pun merasa bahwa masalah itu begitu besar, seperti raksasa Goliat yang tidak mungkin dapat dikalahkan. Banyak respon dari kita sama seperti orang Israel, di mana kita cemas, di mana kita takut, di mana kita tawar hati. Namun seberat apapun masalah yang kita hadapi, belajarlah untuk tidak tawar hati seperti Daud. Sebab ada tertulis, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Amsal 24 ayat 10. Kalau kita tawar hati saat di dalam masalah, kita akan makin tidak berdaya, kita akan makin terpuruk. Kita lihat akan sikap daripada Daud menghadapi akan Goliat. Firman Tuhan mengatakan demikian, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Tuhan segala barisan orang Israel yang kau tantang itu. Meskipun Raja Israel yang bernama Saul sangat meragukan kemampuan daripada Daud, Daud berhadapan dengan Goliat. Karena itu ia mengenakan kepada Daud, supaya Daud mengenakan pakaian perang dengan segala perlengkapan yang ada, mengenakan baju sirah, supaya terhindar dari tombak yang akan dilemparkan oleh Goliat. Memang pada awalnya Daud mengikuti saran daripada Saul, tetapi setelah dia mengenakan, dia mencoba dan dia tidak bisa berjalan. Dia mengatakan, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian Daud menanggalkannya. Hal ini memberikan suatu hikmah kepada kita semua. Pakaian kebesaran, pangkat kehormatan, kekayaan, titel seringkali membawa kita tidak bergerak dan tidak dapat berjalan sesuai dengan pimpinan dan kehendak Roh Kudus. Karena itu kita harus tanggalkan segala perlengkapan duniawi yang membebani akan hidup kita, supaya kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Keberanian Daud menghadapi Goliat bukan karena dia sebagai orang yang nekat, tetapi Daud memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan menyertai akan dia, Tuhan akan bersama dengan dia, Tuhan akan memberikan kemenangan pada dia. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Bersama Tuhan, Daud yang kelihatan tidak berdaya, yang tidak dapat berbuat apa-apa, Daud sanggup melawan dan mengalahkan binatang-binatang buas. Bersama Tuhan pula, Daud dapat mengalahkan Goliat. Tapi kan juga kita dalam menghadapi virus corona yang sangat menakutkan, bersama Tuhan kita dapat mengalahkan. Bersama Tuhan kita dapat menangkal
akan musuh-musuh kita ini. Seperti firman Tuhan katakan, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Tuhan yang hidup. Jika Goliat yang raksasa, yang besar, sangat mengandalkan kekuatan dan kemampuan secara fisik pada saat dia berhadapan dengan Daud, berbeda dengan Daud yang menyadari bahwa kekuatan, kemampuan, dan kecanggihan peralatan tempur bukanlah segala-galanya, tetapi pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan yang memegang peran penting di dalam pertempuran yang dihadapinya. Demikian juga segala peralatan dalam menangkis akan virus corona, kita juga tetap mengandalkan pertolongan Tuhan. Apa yang terjadi kemudian? Daud dengan penuh iman mengambil sebuah batu dari dalam kantongnya, lalu diumbannya Goliat tepat di dahinya, dan ia pun jatuh tersungkur. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Untuk mengalahkan Goliat-Goliat pada saat ini, untuk mengalahkan akan virus corona yang sedang melanda kota Jakarta, kita di dalam situasi dan kondisi sekarang ini, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh khawatir, kita tidak boleh tawar hati. Kita tetap menjaga kesehatan kita, untuk sebentar waktu menjauhi kerumunan orang. Kita menggunakan masker, kita mencuci tangan, dan yang lebih daripada itu, kita juga meminta perlindungan yang daripada Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, untuk seluruh masyarakat Jakarta, untuk seluruh bangsa Indonesia yang pada saat ini sudah mempersiapkan untuk menjaga perlindungan diri dengan berbagai macam cara. Tetapi satu hal, kami berdoa, biarlah tangan Tuhan sendiri yang akan mengalahkan virus corona ini, sehingga bangsa kami dan juga jemaat-Mu terlindung dari virus corona. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.